guys, welcome back with me Grace Wilson di Raja IT Review. Kali ini Grace nggak sendirian karena kita udah kedatangan ada Mas Nando di sini. Dan seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian masing-masing, hari ini kita kedatangan produk yang cukup besar di sini. Sebenarnya ini apa sih Mas Nando? Server. Ini untuk biasanya untuk save data gitu ya. Betul, untuk save data, untuk transaksi apa kita nyimpannya gunakan server karena server ini bisa 24 jam jalan terus. Oke, jadi sedikit pengenalan buat kalian yang mungkin baru nonton Raja IT dan belum tahu sebenarnya server itu apa. Seperti yang disampaikan sama Mas Nando tadi, bahwa ini tuh sebenarnya kayak resource gitu ya Mas ya. Yeah. Kayak tempat ya penyimpanan, terus tempat sistem informasi-informasi itu diolah ya di server ini begitu ya. Oke, sebenarnya untuk server sendiri dalam penggunaan sehari-hari biasanya dipakai di mana aja sih server? Oh banyak di mana-mana, di kantor, terutama sih di kantor-kantor pasti dia menggunakan server ya, misal untuk penyimpanan data, untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di kantornya dia pasti gunakan server untuk jalankan aplikasinya. Oke, jadi karena ya sistem di kantor itu kan biasanya kayak banyak komputer gitu-gitu ya Mas ya. Jadi harus tetap punya satu source di mana ini bisa kayak nge-tracking semuanya begitu ya? Apa gimana sih? Dia bisa jalan 24 jam nonstop lah kalau dibanding kalau PC itu kan mungkin cuman satu hari itu habis itu kita harus matiin besok baru nyalain. Kalau ini dia 24 hour. 24 hour, berarti bisa dipakai dalam jangka waktu lama dong harusnya ya. Oke. Nah sekarang kita kedatangan server ini, kebetulan ini tipe apa nih Mas by the way? Ini tipe DL345 Gen 10 itu generasi terakhir dari HPE dengan prosesor AMD. Oke. Ini berarti brandnya yaitu HPE. HPE betul HPE dengan tadi spesifikasi yang disampaikan oleh Mas Nando. Nah, keunggulan dari si server yang ada di depan Grace ini sebelum mungkin kita bahas lagi tentang apa aja yang bisa dilakukan dengan satu server ini gitu. Dibanding dengan prosesor yang kompetitor gitu, ini lebih murah dan dia core-nya lebih besar dibanding kalau misalkan harganya di head to head-in gitu ya dengan prosesor sebelah, ini core-nya dia bisa lebih banyak dan dia bisa kalau bilang lebih cepat gitu dibanding yang kompetitor gitu. Oke. Sebenarnya kalau dalam memilih server sendiri ini sebenarnya kan agak sedikit tricky gitu ya. Kita harus memilih server itu sebenarnya sesuai brand ataukah sesuai kebutuhan ataukah sesuai mungkin kapasitas kantor kita seberapa kita pilih server yang ini, apa gimana sih Mas sebenarnya kalau dalam memilih server sendiri? Sebagian sih itu sih. Memang banyak ada juga yang lebih brand minded ya. Ada juga yang memang spesifikasi dengan brand ini nih lebih unggul dibanding brand lain gitu, seperti itu sih. Gitu. Ada yang biasanya lebih mengutamakan brand daripada mungkin kemampuan dari si server itu sendiri. Nah, kalau yang ada di depan kita sekarang, ini dari HPE ya, HPE ini sendiri, ini sebenarnya untuk pasarnya ditujukan ke perkantoran yang sebesar apa sih? Ini bisa dibilang masuk ke kelas middle ke atas ya, karena dia bisa support untuk virtualisasi, kemudian untuk database server gitu, ini support. Oke, biasanya kalau server kayak gini, dia tuh ada kapasitasnya, misalnya nggak untuk 500 komputer atau berapa gitu nggak sih? Apa ada gitu nggak sih sistem per serveran dunia? Biasanya kalau server itu sih ya balik lagi dilihat dari kebutuhannya ya. Kebutuhannya misalkan usernya mungkin belum terlalu banyak, mungkin untuk satu server ini mampu untuk menampung gitu kan. Tapi kalau mungkin udah kelas besar mesti ditambah terus servernya. Oke guys, nah selanjutnya kita mau bahas soal spesifikasi yang dimiliki oleh si HPE ini ya Mas ya. Apa sih spesifikasi supaya teman-teman yang ada di rumah bisa tahu nih kira-kira dalam memilih si server ini mereka udah mengetahui apa aja detail-detailnya. Silakan Mas Nando. Nah ini kebetulan kan tipe HPE ProLiant DL345 Gen 10 Plus ya. Nah yang ada di sini itu spesifikasi bawaannya udah 32 GB memorinya. Kemudian dia pakai prosesor AMD EPYC seri 7313P. Nah di depannya itu ada 8 slot hard disk. Nah, itu kita bisa isi semua ataupun bisa minimum 2 gitu untuk redundant saling backup.
Oke, nah di sini ini contoh harddisknya gitu ya. Ini Grace ambil satu ya guys. Ini masih di packaging seperti ini. Kalau kita lihat packagingnya ini kayak bungkus susu gitu, cuman ini lebih tebal. Jadi kayak kekip dengan sempurna di dalam sini terjaga. Kalau udara, air nggak akan bisa masuk ya Mas ya? Iya, ini anti statik juga. Jadi kalau ada elektrik statik itu dia aman gitu. Oke, jadi aman ya. Kita coba buka boleh ya? Boleh. Kita coba buka. Oke, selanjutnya mungkin sambil dilanjutkan spesifikasinya yang dimiliki oleh HPE ini. Nah, terus di belakangnya ini udah bawaan lagi untuk 4 port network, Ethernet network. Kemudian power supply untuk menyuplai server ini untuk power on-nya itu ada 1800 watt itu sih itu. Oke. Nah, itu nanti tinggal untuk penyimpanan datanya tergantung berapa banyak dan berapa besar ini harddisknya gitu, digunakan. Oke, nah ini contoh harddisknya guys. Ini salah satu yang Grace pegang di sini. Sementara untuk di depan sana itu kan ada 8 slot ya, dengan minimal sekali lagi 2 penggunaan si harddisknya ini. Nah untuk satu harddisk ini tadi berapa kapasitasnya? Kalau ini 1,92 terabyte. 1,29 terabyte itu luar biasa besar juga ya guys ya. Oke, untuk maksimalnya itu berapa? Kalau maksimal itu kalau yang sekarang udah sampai hingga 15 tera sih per disknya gitu. Per disknya? Dan kebetulan memang sebenarnya ada 2 tipe server. Ini ada yang SFF itu yang harddisknya kecil, kemudian ada yang LFF itu yang harddisknya besar gitu. Jadi tergantung spesifikasi servernya juga sih balik lagi. Oke, tapi ini untuk tipe yang ini yang kecil tadi ya, betul. SLF ya? SFF. SFF, oke. Nah kemudian tadi kan sempat di pembahasan awal ya guys ya, ada pembahasan awal tadi Grace sempat dengar bahwa ini tuh menggunakan software Zerto apa Zetro begitu? Zerto itu untuk software backup. Oke, itu sebenarnya keunggulan yang dimiliki oleh Zerto ini salah satunya kan tadi punya kayak bisa nge-restore ya atau nge-backup file-file yang mungkin rentan hilang gitu ya, rentan hilang atau mungkin rentan kehapus. Nah itu bisa di backup dengan menggunakan software tersebut. Ada lagi nggak sih keunggulan lain yang dimiliki oleh si server ini? Ya Zerto dan server ya. Iya. Oke. Kalau sebenarnya ini kalau Zerto itu dia itu untuk software backup yang spesifik lebih untuk virtualisasi kan. Karena banyak sekarang server-server itu kan company gitu menggunakan virtualisasi seperti VMware, kemudian ada Hyper-V dan lain-lainnya. Nah, Zerto ini yang mensupport untuk backup nge-backup VM yang ada gitu, yang ada di jalan gitu. Oke guys, selanjutnya nih masih yang pengen Grace tanyain banget nih. Mungkin di rumah juga udah bertanya-tanya sebenarnya dalam pemasangan si server khususnya untuk HPE ini susah nggak sih? Sebenarnya sih nggak susah juga, yang penting dia disediain ruangan gitu. Better sih ruangan khusus yang ada pendingin yang cukup dan dia ada raknya untuk pasang ini server ini di rak itu. Di rak itu ya. Tapi kalau ini udah include sama raknya nggak? Enggak ya? Paling rel kitnya aja. Jadi untuk pemasangan di raknya itu kan memang ada khusus relnya gitu. Jadi biar mudah masang ke raknya. Oke, berarti kalau kita beli si server itu nggak boleh asal letak dan kita udah memastikan kita punya ruangan juga gitu ya Mas. Yang biasanya ber-AC. Betul ya. Oke, karena sistem dari penggunaan server ini kan memang benar-benar nggak akan dimatiin kalau nggak rusak begitu Mas. Iya. Oke. Karena dipakai terus-menerus, jadi kita harus pastikan juga bahwa suhunya itu terjaga begitu. Oke, kalau dari HPE ini sendiri, dia memberikan garansi nggak sih untuk teman-teman yang mungkin lagi memikirkan untuk beli server? Ada. Biasanya sih standar tuh ada yang 3 tahun, tapi ada juga yang 5 tahun, itu tergantung juga. Dan itu supportnya dia bisa call, bisa email, bisa bisa call, bisa email. Itu jadi misalkan ada problem atau apa gitu, misalkan ada alert kan biasanya server ini kalau misalkan ada problem di salah satu partnya dia akan ngasih alert gitu kan. Nah itu bisa langsung call ke HPE-nya. Nanti dari HPE-nya di guide apa yang masalah. Nanti setelah mendapatkan apa yang masalah, nanti tim HP atau dari support lokal akan langsung membantu replace. Gitu ya, akan nge-guide begitu. Oke guys, jadi kalau untuk layanan warranty atau garansinya ini sendiri pun tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun tergantung dengan jenis yang kalian pilih mungkin. Betul. Oke. Nah itu juga
ada syarat dan ketentuan juga. Jadi jangan sengaja kalian rusakin server biar di cover garansinya, nggak bisa begitu ya. Oke, selanjutnya untuk after sale service buat teman-teman yang mungkin masih meragukan brand ini apakah nanti akan tetap dilayani ketika mereka sudah membeli ini apa tidak, seperti itu. Oh pasti ya. Pasti ya. Nanti biasanya dari ada kontak person, ada kontak numbernya di box ini pun juga ada kontaknya sih. Jadi misalkan ada apa-apa bisa kontak di sini atau misalkan dari partner. End user akan kontak partner, nanti partner pun akan support sih gitu. Pasti akan support gimana pun juga gitu. Oke, jadi kita juga nggak akan meragukan lagi akan terjadi hal-hal kedepannya karena memang sudah dilayani dengan sempurna gitu, mulai dari produknya pun dijelaskan dengan sangat rinci juga tadi sama Mas Nando ya, tadi dijelaskan juga secara rinci, terus juga tadi udah dikasih tahu gimana cara perawatan. Oh ya, perawatan belum? Perawatan kalau server itu mungkin boleh nggak sih dikasih tahu gimana sih cara untuk menjaga servernya supaya ya aman lah bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama? Ya itu yang penting ruangannya sih, Mbak. Kalau ruangannya bersih gitu kan, terus suhu ruangannya terjaga, itu mungkin ada namanya istilahnya ada preventive maintenance. Dia mungkin per 3 bulan dia matiin, dia cleaning, bersihin, dust cleaning gitu aja sih. Itu aja sih, nggak terlalu harus bongkar atau apa enggak. Oke, dalam penggunaan server kan biasanya kita udah simpen data-data perusahaan tuh ya, data-data penting banget sampai data-data rahasia perusahaan biasanya tersimpan juga di server ya kan. Nah, dalam proses penyimpanan data ini, kalau amit-amit nih ada data yang kehapus atau ada data yang hilang dan lain-lain, ada nggak sih software untuk nge-backup data-data tersebut? Nah, kebetulan ini kan kita bundling dengan Zerto, Mbak. Nah, Zerto itu adalah software backup untuk nge-backup data yang tersimpan di dalam server ini. Jadi misalkan server ini terinstall virtualisasi gitu kan seperti VMware atau Hyper-V, kemudian Zerto dideploy di dalamnya dan dia akan membackup. Oke, nah kalau ngomongin soal Zerto ini sendiri, ya, kalau ngomongin soal Zerto kan kalau aplikasi untuk server, apalagi untuk nge-backup data mungkin banyak ya. Tapi fokus pembahasan kita adalah Zerto. Apa sih keunggulan yang dimiliki Zerto ini? Mungkin jika dibandingkan dengan aplikasi ya, software-software lain di luar sana. Kalau Zerto ini ada dia keunggulannya tuh ada continuous data protection. Nah, continuous data protection itu apa aja sih itu? Kayak near synchronous replikasi. Jadi dia akan real time untuk nge-replicate data-data yang ada di dalam server itu. Kemudian lagi ada orchestration dan automation, jadi semua terotomasi gitu untuk proses replikasinya, untuk proses backupnya. Kemudian lagi dia support multi cloud. Nah, multi cloud ini jadi misalkan mau backup di cloud atau mau direplicate ke cloud, dia support seperti AWS, terus Google kan sekarang udah banyak tuh public cloud gitu kan. Kemudian simplicity at scale. Nah, simplicity at scale ini maksudnya dia mudah, instalasinya mudah, deploymentnya mudah, untuk konfigurasinya pun mudah gitu sih. Oke, itu 2 dari antara sekian banyak keunggulannya gitu ya Mas ya. Ada tadi continuous data protection, ada simplicity juga at scale. Jadi sometimes kalau kalian memerlukan software recovery yang memadai gitu ya untuk data-data kalian, Zerto ini bisa jadi solusi juga seperti itu. Nah, kebetulan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Nando, ini tuh bundling. Kalau kalian beli server ini, ya secara fisiknya kalian juga dapat software backup yaitu Zerto itu sendiri. Seperti itu. Jangan lupa buat kalian yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kasih komentar di bawah gimana tanggapan kalian soal si server by HPE ini. Silahkan tulis ya di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di review-review selanjutnya with me, Grace Wilson, hanya di Raja IT Review. Bye-bye.